Semua berawal saat aku sedang belajar daring dalam kegiatan pramuka. Entah kenapa, perlahan-lahan aku mulai merasakan nyeri di kepalaku hingga semua aktivitas yang aku lakukan menjadi terasa berat. Aku tidak tahan dengan sakit ini. Lalu aku memutuskan untuk membeli obat di warung terdekat. Sesampainya di warung, aku menanyakan obat kepada si penjual, dan ia memberiku obat berupa kapsul. Lalu aku bertanya, kapan saja aku harus mengkonsumsi obat ini? Dia menyuruhku untuk meminum obat itu 5 kali sehari. Aku membayarnya dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku mulai meminum obat itu sesuai ketentuan yang telah disarankan oleh penjual. Awalnya semua baik-baik saja, hingga saat aku meminum obat yang kelima kalinya. Setelah meminum obat, kepalaku terasa semakin sakit dan entah mengapa perutku juga terasa mual. Lalu aku memutuskan untuk beristirahat tidur. Mungkin dengan cara ini aku bisa meredakan sakitku. Pagi kembali menyapa. Bukannya sakit kepalaku semakin reda, malah tetap terasa sakit seperti kemarin. Bahkan lebih parah. Hingga aku memutuskan untuk pergi ke apotik. Silakan duduk. Silakan ceritakan keluhannya, Mbak. Jadi begini, dari ceritamu tadi, kamu melakukan banyak kesalahan. Yang pertama yaitu dapatkan, artinya dalam mendapatkan obat itu tidak bisa sembarangan, harus di tempat yang benar agar terjamin manfaatnya, kualitasnya, dan keamanannya. Nah, tempat yang benar itu legalitasnya pasti sudah ada. Contohnya seperti apotek, rumah sakit, dan klinik. Saya tidak melarang untuk kamu membelinya di warung, asalkan warung tersebut sudah ada legalitasnya. Nah, yang kedua, gunakan. Artinya, dalam menggunakan obat itu harus sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Dan juga disesuaikan dengan anjuran yang diberikan oleh dokter ataupun apoteker. Serta yang paling penting harus disesuaikan dengan dosisnya. Nah, yang ketiga, simpan. Dalam menyimpan obat juga tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan yang tertera di kemasan, atau disesuaikan dengan petunjuk yang diberikan oleh dokter ataupun apoteker. Obat itu akan teroksidasi sehingga obat itu akan mudah rusak, dan pastikan obat itu juga harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Alangkah baiknya jika kamu mempunyai kotak obat, letakkanlah obat tersebut dalam kotak obat. Yang terakhir itu 4, buang. Dalam membuang obat juga tidak bisa sembarangan, ada prosedurnya. Dalam membuang obat itu pastikan obat maupun kemasannya harus hancur agar tidak dipergunakan oleh pihak-pihak lain. Yang ini untuk obat pusing dan ini untuk penetral. Mari Bu. Ya silahkan, lekas sembuh.